Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini aku mau sharing tentang ini. Benar kata Karin, ini tuh berdasarkan buku dari Alexander Ruby. Judulnya itu You Do You gitu. Nanti misalkan teman-teman yang udah baca buku ini terus apa yang aku sampaikan ternyata ada yang salah dan perlu dikoreksi, monggo boleh dikoreksi. Teman-teman mungkin ini ya pernah ya, atau mungkin sering ya, misalkan teman-teman ketemu sama orang atau ngelihat story orang, terus misalkan reuni gitu sama teman SMA, sama teman SMP atau teman kuliah, terus dapat cerita hidupnya mereka, dapat cerita pekerjaannya mereka, terus akhirnya muncul pertanyaan kayak kenapa sih kok pencapaianku tuh kayaknya kok kurang ya dari teman-temanku gitu, kok kayaknya kehidupannya teman-temanku kayaknya udah sukses banget ya, kok kayaknya aku masih di sini aja ya kayak gitu, atau kok kayaknya aku tuh nggak bisa sehebat teman-temanku ya gitu. Nah, sebenarnya semua pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya tuh cuma satu, jawabannya adalah tergantung gitu ya. Jadi tergantung value yang teman-teman pegang, tergantung daya juangnya teman-teman, tergantung talenta yang teman-teman punya, tergantung background keluarga, tergantung agama, tergantung ini itu dan sebagainya, semuanya tuh tergantung gitu. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa minimal mengurangi atau nggak lagi lah mempertanyakan pencapaian orang lain dengan pencapaian kita gitu. Nah, caranya adalah dengan mengenali diri sendiri gitu. Kenapa kok harus mengenali diri sendiri gitu ya? Karena kadang-kadang kita tuh lupa gitu kalau belum tentu nih kita tuh bisa menikmati pencapaian teman-teman kita gitu. Karena di balik pencapaian itu kan pasti ada yang namanya kerja keras gitu, yang belum tentu nih kita tuh sanggup untuk melalui itu gitu. Di balik pekerjaan atau di balik kehidupan yang kelihatannya kayak wow banget, itu ada yang namanya tanggung jawab yang misalkan nih dia kerjanya tuh kayaknya kelihatannya udah top markotop banget. Nah, ternyata dia tuh ya diwajibkan untuk 12-14 jam kerja kayak gitu. Atau bahkan sampai akhir pekan pun harus tetap on kerja kayak gitu. Nah, emang yakinkah kira-kira kita tuh bisa rela gitu untuk semua pengorbanannya gitu? Apakah kita tuh siap gitu sama semua tekanannya? Itu kan kita kan nggak ngerti kayak gitu. Karena ya itu tadi tergantung antara orang lain sama kita tuh beda gitu. Nah, dengan kita mengenali diri kita, akhirnya kita tuh jadi paham sama diri kita sendiri gitu, dan kita juga bakal bisa lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi gitu. Nah, karena dengan kita paham sama diri kita juga jadinya lebih percaya diri gitu sama apa yang kita punya, apa yang kita capai, sama value kita sendiri gitu. Terus gimana caranya biar kita tuh bisa lebih mengenali diri sendiri gitu, atau ibaratnya kita tuh bisa menggunakan diri kita sendiri, apa yang kita punya untuk melangkah ke depan gitu, atau memilih sesuatu gitu. Nah, yang pertama teman-teman tuh bisa menggunakan yang namanya story mindset. Nah, di sini ada 2 skenario. Skenario pertama tuh dia adalah pekerjaan yang kamu sukai banget. Mulai dari kamu udah mulai bangun skillnya nih, terus duitnya juga udah mulai kelihatan, tapi membutuhkan leap of faith untuk pindah dan membelokkan karir. Nah, skenario yang kedua, ini adalah pekerjaan selama 2-3 tahun kamu yang terakhir, terus duitnya juga udah aman banget. Nah, sebenarnya kamu juga nggak benci-benci banget sama pekerjaan ini, tapi kamu juga nggak bahagia-bahagia banget sama pekerjaan ini. Nah, terus kalau misalkan dihadapkan sama 2 persimpangan kayak gini, gimana cara nentuinnya gitu? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya story mindset. Caranya tuh gimana? Caranya adalah coba fast forward ke masa depan. Bayangin teman-teman tuh lagi di usia 55 atau 60 gitu. Terus teman-teman tuh mau nulis buku biografi hidupnya teman-teman sendiri, atau gampangnya mungkin nulis profil Wikipedia-nya teman-teman lah istilahnya. Nah, di antara 2 ini, cerita mana yang kira-kira teman-teman bakal lebih pilih untuk hidupnya teman-teman gitu. Cerita mana yang lebih teman-teman banget lah istilahnya. Jadi kalau teman-teman membayangkan nanti pas udah umur 60, pas mau nulis biografinya teman-teman tuh bisa bangga gitu, kayak seneng gitu. Oh iya, ini tuh cerita hidupku tuh emang kayak gini, emang ini yang aku mau gitu.
Jadi teman-teman juga bisa mengambil keputusan itu tuh dengan sadar gitu, dengan ngerti paham konsekuensinya. Misalkan teman-teman milihnya yang B, tapi teman-teman juga nanti kalau membayangkan umur 60 terus punya cerita hidup yang kayak gitu, teman-teman nggak mau, ya udah jangan dipilih kayak gitu. Pilih yang emang teman-teman mau punya cerita kayak gitu. Terus misalkan nih dari skenario ini, aku milihnya skenario yang B gitu misalkan. Terus ternyata orang lain atau teman kita, misalkan contohnya misal Mufid gitu, milihnya yang skenario A gitu. Terus misal Mas Refri milihnya skenario A, ya udah nggak usah takut atau nggak usah minder gitu. Jangan-jangan yang aku pilih ini salah, nggak usah takut itu, karena ya udah kuncinya adalah you do you gitu. Kalian memilih sesuai dengan apa yang kalian pengen dan emang yang benar-benar mau teman-teman punya cerita itu gitu. Itu misalkan teman-teman mau menggunakan yang namanya story mindset. Selanjutnya teman-teman bisa mencoba untuk mulai memahami yang namanya 3 kebenaran dalam hidup. 3 kebenaran dalam hidup tuh ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada personal truth, yang kedua tuh ada political truth, terus yang ketiga tuh ada objective truth. Kalau personal truth itu kebenaran yang sangat dipengaruhi oleh personal bias kita masing-masing. Jadi dipengaruhi oleh cara kita dibesarkan, latar belakang keluarga kita, agama kita, kepercayaan kita, kayak gitu. Terus kalau political truth itu sesuatu yang kurang akurat sebenarnya, tapi diterima oleh publik sebagai kebenaran karena pengulangan yang sering. Kayak misalkan contohnya political truth yang baru aku tahu itu ini Candi Borobudur itu sebenarnya bukan termasuk 7 keajaiban dunia gitu. Dia tuh cuman masuk nominasi 7 keajaiban dunia dan masuk dalam situs warisan dunia UNESCO gitu. Cuman kan selama ini kita percayanya atau taunya ya itu tuh termasuk dalam 7 keajaiban dunia. Nah, itu termasuk political truth. Terus objective truth itu kebenaran yang bisa dibuktikan secara ilmiah, bisa diuji berkali-kali dan mendapatkan hasil yang sama atau ini bisa disebut sebagai fakta gitu. Terus 3 kebenaran ini itu tuh bisa kita gunakan sebagai acuan ketika kita ingin mencerna suatu informasi atau ketika kita berbagi perspektif saat ngobrol sama teman-teman atau rekan-rekan kerja kita gitu. Yang paling penting adalah supaya kita tuh nggak memaksakan personal truth kita, walaupun objektif truth-nya tuh telah membuktikan yang benar dan yang salah gitu. Atau bahkan sampai ngelupain kenyataannya gitu dan menganggap pemikiran kita itu udah yang paling superior gitu. Nah, itu yang nggak boleh gitu. Terus 3 kebenaran ini juga bisa kita gunakan ketika kita ingin memilih suatu decision atau dihadapkan pada satu negosiasi atau memilih antara jenjang karir atau sebagainya gitu ya. Ini ada case lagi, misalkan kita mungkin pernah dengar atau mungkin pernah mengalami, misalkan kita punya orang tua yang background-nya itu dalam satu bidang udah bertahun-tahun gitu. Biasanya akan sulit kalau misalkan mencoba untuk menerima anaknya itu memilih bidang lain gitu untuk digeluti. Di sini aku ngasih contoh, misalkan dia orang tuanya itu berprofesi sebagai dokter. Terus anaknya mau kuliah jurusan ilmu komputer gitu misalkan. Nah, sebagai orang tua yang sudah belasan bahkan puluhan tahun hidup sebagai profesi dokter, ini tuh personal truth mereka kalau dokter itu pilihan karir yang terbaik gitu dari sisi uang maupun kepuasan batin. Itu tuh personal truth mereka. Terus kalau misalkan teman-teman mau ngasih argumen ketika teman-teman mau memilih ke bidang lain, ya jangan menggunakan personal truth teman-teman juga, karena nanti pasti bakalan sulit diterima gitu. Misalkan teman-teman bilang alasannya gini loh, aku tuh nggak bisa masuk dokter karena itu bukan passion aku, bukan passionate aku gitu misalnya. Aku passionnya di dunia komputer misalkan kayak gitu. Ya bakalan sulit diterima sama orang tuanya teman-teman karena mereka ya udah punya personal truth mereka sendiri gitu yang udah puluhan tahun kerja di bidang itu gitu. Terus gimana caranya untuk menemukan solusinya atau biar lebih mudah diterima, ya teman-teman harus menggunakan yang namanya objective truth gitu. Coba teman-teman cari data-data, misalkan penghasilan tertinggi seorang developer misalkan.
kira-kira itu bisa nggak nyamain atau bahkan lebih dari profesi dokter gitu. Atau coba cari dokter-dokter, cerita-cerita dokter gitu yang mereka tuh berpindah karir karena menemukan kebahagiaan lain gitu. Jadi teman-teman coba cari-cari data yang emang beneran ada gitu, yang emang valid gitu. Jadi orang tuanya teman-teman juga bakalan bisa lebih terbuka gitu, mungkin bisa lebih menerima argumennya teman-teman. Oh iya, emang beneran ada ya, berarti emang meyakinkan ya bidang ini gitu. Jadi nggak yang benar-benar langsung cuma bilang alasannya karena aku suka sama yang ini gitu, karena yang ini tuh kayaknya seru. Apa faktanya kalau emang beneran menjamin kayak gitu. Jadi teman-teman harus coba ngasih contoh dari objective truth-nya gitu, jadi benar-benar kelihatan. Nah terus selanjutnya teman-teman juga bisa mencoba mulai untuk memahami cara belajarnya teman-teman. Jadi tadi kan aku udah ngejelasin soal story mindset, terus memahami 3 kebenaran dalam hidup gitu. Terus secara selanjutnya bisa teman-teman gunakan untuk lebih mengenal diri teman-teman adalah mungkin coba memahami cara belajarnya teman-teman tuh kayak gimana gitu. Kalau dari kita semua nih, setiap orang itu kan pasti dilahirkan berbeda ya, dan punya cara belajar yang berbeda pula gitu. Nah, di sini ada metode VAD, dia tuh menyederhanakan menjadi 4 cara belajar gitu. Ada visual, ada auditory, ada read or write, ada kinestetik. Teman-teman bisa coba cari sendiri atau coba tes sendiri. Di sini ada linknya, ini VADlearn.com, the VAD questionnaire. Nah itu coba biar teman-teman tahu nih kira-kira cara belajar teman-teman tuh yang modelnya yang kayak gimana. Karena kalau misalkan teman-teman udah paham nih cara belajarnya teman-teman juga jadi bisa lebih mengingat banyak ilmu yang teman-teman perlukan gitu, dan juga bisa lebih menghemat waktu gitu. Misalkan emang teman-teman yang modelnya itu visual, berarti ya akan lebih paham kalau misalkan emang mulai dari ngelihat video-video kayak gitu, cara belajarnya tuh lewat itu gitu. Nah, dengan itu kan kita juga ngerti kalau setiap orang tuh juga punya cara belajar yang beda-beda gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan emang kita udah paham itu cara belajarku tuh kayak gini, cara belajar orang lain aja udah beda gitu. Ya udah, nggak usah lagi ngerasa kalau kita tuh harus selalu sama orang lain gitu. Nah, terus selanjutnya kita juga bisa mengenal diri sendiri atau mempertahankan apa yang sudah kita tahu nih cara belajarnya tadi. Terus selanjutnya apa? Kita harus terus berlatih. Nah, kalau ini ada kalau katanya Malcolm Gladwell di buku Outliers, dia tuh bilang kalau kalian mau jago, kalian tuh harus berlatih selama 10.000 jam gitu. Itu yang dikatakan ya. Tapi pas kita dengar pernyataan ini, paling yang terjadi duluan tuh kebanyakan tuh udah minder ya, atau jiper, belum apa-apa udah pesimis ya. Gimana caranya belajar atau berlatih 10.000 jam? Padahal sebenarnya yang paling yang perlu di-highlight itu nggak cuma soal berlatih 10.000 jamnya, tapi juga kualitas 10.000 jam berlatihnya itu juga sama pentingnya dengan jumlah jam berlatihnya gitu. Jadi percuma misalkan 10.000 jam berlatih tapi mengulangi kesalahan yang sama gitu, nggak ngulik cara yang lebih baik gitu. Jadi kan ya sia-sia kita berlatih 10.000 jam tapi semuanya itu salah tuh. Jadi jangan hanya berfokus pada kuantitas jamnya saja, tapi juga ke kualitas berlatihnya gitu. Terus teman-teman juga harus menggunakan mindset eksperimen gitu. Jadi dengan mindset eksperimen, teman-teman tahu kalau yang namanya gagal itu sama dengan pembelajaran gitu. Gagal itu bagian dari hasil. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang udah gagal nih, ya udah berarti diambil pembelajarannya. Oh yang tadi gagal, terus selanjutnya aku harus coba lagi dengan cara yang lain biar nggak gagal. Terus selanjutnya teman-teman juga bisa mulai memahami jam produktivitasnya teman-teman gitu. Produktivitas itu kan bukan cuma soal mengeliminasi prioritas atau soal bagaimana mengerjakan sesuatu dengan efektif, tapi juga soal kapan kita tuh mengerjakannya. Karena sebenarnya tubuh kita tuh punya jam biologis yang sudah diatur oleh DNA kita. Jadi jam biologis ini tuh nanti akan mempengaruhi suhu badan, tekanan darah, kesiapsiagaan, energi, kreativitas, dan masih banyak lagi gitu. Nah, karena untuk mengerjakan apapun tadi kan kita memang memerlukan energi. Dengan mengenali jam-jam terbaik kita tuh juga akan bisa mengalokasikan energi kita untuk hal-hal yang sesuai gitu.
Nah, di sini ada psikolog Dr. Michael Brew, dia tuh mengidentifikasikan dia sleep rutin untuk setiap orang. Itu ada empat kategori, ada yang namanya dolphin, ada bear, ada wolf, ada lion. Ini aku ambil dari bukunya Alexandro itu. Jadi dibagi-bagi gitu. Setiap chronotype namanya, kayak kalau si Alexandro tuh ngomongnya kayak tipe jam pintar sama jam bego gitu istilahnya. Kalau si dolphin ini dia tipikal yang insomnia gitu, dia tuh tidurnya lebih sedikit gitu. Kalau si bear ini dia harus tidur tuh harus benar-benar 8 jam gitu. Terus kalau si wolf ini dia lebih ke yang bukan yang morning person gitu. Kalau si lion ini yang lebih yang morning person. Nah, teman-teman bisa tentuin sendiri, nggak harus dari sini juga nggak apa-apa. Cuman teman-teman pahami sendiri aja, ngerti sendiri. Kira-kira teman-teman ini termasuk punya most creative hour-nya teman-teman itu jam berapa sih gitu. Nah, nggak harus berpaku pada itu. Teman-teman bisa cari tahu sendiri, nggak apa-apa. Kayak misalkan ini teman-teman tulis atau teman-teman catat, ingat-ingat gitu, my most creative hour tuh jam berapa gitu. Terus my least creative hour tuh jam berapa. Terus teman-teman tuh butuh berapa jam untuk tidur kayak gitu. Terus teman-teman juga butuh berapa jam untuk break. Nah, nanti kalau teman-teman udah bisa paham, udah menemukan jam pinternya teman-teman, itu tuh dijaga gitu, jaga baik-baik dan digunakan untuk kerjaan yang membutuhkan energi lebih gitu. Jadi misalkan teman-teman most kreatifnya tuh jam 9 sampai jam 5 misalkan. Ya udah berarti jam 9 sampai jam 3 gitu misalkan. Ya udah berarti di jam-jam itu digunakan untuk yang pekerjaan-pekerjaan yang lebih membutuhkan kreativitas lebih atau menguras otak lebih gitu. Nah, nanti sisanya itu lebih ke kayak yang enteng-enteng kayak gitu. Terus jangan menggunakan chronotypes ini tuh sebagai pakem gitu, tapi dijadiin sebagai langkah awal untuk menata ritme aja gitu. Misalkan emang berubah-berubah ya nggak apa-apa, sambil adaptasi aja gitu. Misalkan akhir-akhir ini aku jam kreatifnya lebih ke jam 9 sampai jam 3 misalkan. Contohnya ini kalau aku sendiri gitu ya. Yang anak-anak kantor juga pasti ngerti, misalkan jam 3 terus tuh aku udah mulai gak jelas gitu, biasanya udah ngoceh-ngoceh, udah nyanyi-nyanyi gak jelas kayak gitu. Jadi biasanya tuh kayak habis daily langsung mencoba untuk tas-tas yang emang itu lebih urgent atau yang emang butuh mikir lebih, itu aku langsung kerjakan saat itu gitu, di habis daily sampai sore itu gitu. Nah, biasanya habis sore kayak lebih ke kayak pairing kayak gitu, meeting kayak gitu. Nah, teman-teman juga kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah mulai membiasakan kan nanti pasti bakal jadi rutinitas gitu. Itu. Nah, selanjutnya teman-teman tadi udah ngerti nih jam produktivitasnya. Nah, ini tuh yang paling penting, yaitu menemukan nilai hidup atau value-nya teman-teman. Karena dengan mengetahui value kita tuh bisa menggunakan value itu sebagai konselor pertama atau terpenting gitu dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi ketika kita tahu nih value kita tuh apa, ya udah kita udah nggak bakalan bingung lagi nanti mau milih sesuatu gitu, atau mau misalkan mau menghadapi sesuatu tuh kita harus, karena kita udah punya value, oh iya kan peganganku ya valueku ini gitu. Nah, kalau dari menurut psikolog William, dia tuh membagikan personal values tuh jadi 7 ini. Cuman teman-teman nggak harus berpatok sama ini juga nggak apa-apa. Misalnya teman-teman punya personal values lain, itu juga nggak masalah. Nah, kalau dari psikolog William ini dia ada 7. Yang pertama tuh ada yang namanya estetik. Jadi estetik ini orang-orang yang lebih kayak value-nya tuh lebih condong ke kreativitas, terus imajinatif, arti, harmoni atau kebalansan gitu, seimbang gitu. Nah, kalau yang kedua tuh lebih ke ekonomik, jadi lebih ke economic gains, terus ultimate outcome money, pokoknya berhubungan sama ekonomi gitu. Nah, terus ada juga individualistik, dia tuh orang-orang yang lebih condong ke unikan, ke independenan, sama kebebasan.
Terus kalau power itu ya lebih ke itu power, leadership kayak gitu-gitu, competitiveness, control kayak gitu-gitu. Nah, selanjutnya ada altruis, dia tuh lebih ke yang kayak service atau membantu orang lain gitu. Terus ada juga regulatory, dia lebih ke yang terstruktur gitu, yang rutin, yang terstruktur banget. Nah, itu regulatory. Nah, selanjutnya juga ada theoretical, dia lebih ke yang mendahulukan yang namanya knowledge, rational, reasoning, sama problem solving. Balik lagi, setiap orang tuh pasti punya prioritas yang beda-beda gitu ya. Kalaupun orang tuh memiliki 2 atau 3 nilai atau value yang sama, tapi pasti kadarnya tuh beda gitu. Jadi ada 7 ini menurut William, ada estetik, ada ekonomik, ada individualistik, ada power, ada altruis, regulatory, sama teoretikal. Teman-teman boleh misalkan punya personal values sendiri yang nggak ada di sini, itu nggak apa-apa. Dipegang aja dulu itu gitu, misalkan emang mau ngambil yang dari sini juga nggak apa-apa. Nah, ketika kita tuh udah tahu, udah memiliki value kita sendiri, kita tuh nggak bakalan lagi membanding-bandingkan pencapaian kita sama orang lain, karena kayak yang kita tahu ya, misalkan contohnya pengusaha aja deh gitu. Pengusaha kan ada tuh usaha besi tua gitu, misalkan orang-orang kayak gini, mereka nggak ibaratnya nggak mementingkan yang namanya power gitu, misalkan mendapatkan penghargaan sebagai orang sukses di Forbes apa kayak gitu. Yang dipentingin lebih ke ekonomi, udah yang penting cuan kayak gitu. Ada juga mungkin yang usahanya lebih ke sampah gitu, misalkan pengelolaan limbah sampah gitu, misal value-nya karena dia emang lebih mementingkan yang namanya service gitu, misal lebih ke mau menjadi orang yang berguna dan membantu orang lain kayak gitu misalkan. Nah, ya udah, kalau misalkan kita ini udah tahu nih value kita tuh apa gitu, kita juga kalau misalkan ngelihat pencapaian orang, kita juga jadinya nggak bakalan ngebanding-bandingin lagi. Oh iya ya kan, aku punya value yang kayak gini kayak gitu, orang lain punya value yang beda lagi gitu. Ya udah, emang kuncinya ya tadi you do you gitu. Ini ada quotes gitu ya, you value different things and that's okay. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan emang value-nya teman-teman tuh beda gitu sama value-nya orang lain gitu. Misal kayak tadi aku punya value-nya lebih ke ekonomik gitu, terus ternyata teman-temanku lebih ke power gitu, pengennya pokoknya harus selalu menunjukkan powernya gitu ya. Ya udah, gak apa-apa, it's okay gitu, karena setiap orang ya emang punya prioritasnya masing-masing gitu. Nah, ini juga yang paling penting nih dari diantara semuanya tadi, ketika kita mencoba untuk mengenali diri kita, itu tuh pasti nggak mudah gitu, nggak langsung misalkan habis dapat materi ini atau habis baca buku ini terus besoknya langsung oh iya aku udah tahu nih diri aku gitu. Mungkin emang ada yang kayak gitu, tapi ya kalau misalkan emang nggak secepat itu nggak apa-apa, emang prosesnya tuh panjang, karena kan itu butuh adaptasi, butuh benar-benar ngerti nih dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya itu kayak gimana gitu, biar bisa paham benar nih teman-teman tuh sebenarnya kayak gimana. Karena self awareness tuh ibaratnya seperti otot gitu, bisa dilatih, bisa digedein. Nah, yang paling penting dari itu adalah kita tuh supaya berlatih dengan trainer, atau kalau istilahnya di sini tuh circle of trust gitu, yang tepat. Karena apa? Karena perkembangannya kita nanti juga akan lebih cepat dan mencegah terjadinya cedera yang tidak perlu gitu. Terus circle of trust itu apa gitu. Nah, kalau misalkan dilihat dari diagram ini, teman-teman bisa ngelihat. Nah, carilah orang-orang yang berada di irisan loving critical, yaitu orang-orang yang bisa melihat dari kacamata objektif, orang-orang yang selalu mendampingi teman-teman tapi juga nggak segan untuk bilang jujur gitu ketika teman-teman tuh melakukan kesalahan gitu. Jadi emang tujuannya untuk membangun teman-teman gitu, untuk melakukan untuk membantu perkembangannya teman-teman gitu, bukan untuk menjatuhkan. Jadi di balik kita perjalanan kita untuk mencoba mencari diri kita sendiri gitu, berada atau membangun circle of trust itu juga penting, juga krusial gitu, supaya nggak dipungkirin juga ya kalau misalkan kita tuh kadang kayak bias gitu sama diri kita sendiri. Menurut kita kayaknya kita bener aja nih gitu, malah yang ngasih tahu kalau misalkan kita salah tuh ya orang lain gitu. Makanya kalau misalkan kita punya circle yang emang bisa ngasih tahu kita di saat kita salah, nggak segan gitu, berarti itu akan sangat membantu untuk mengembangkan atau mengerti kita jauh lebih lagi gitu.
Itu dia sih kalau dari sharing yang bakalan aku jelaskan. Jadi intinya yang paling penting itu pokoknya proses mengenali diri itu berkelanjutan gitu, terus menerus. Jadi nggak usah gugup atau misalkan bingung kok nggak nemu gitu, udah nggak apa-apa, sambil dicoba terus, sambil dipahamin lagi gitu, sambil ditulis juga nggak apa-apa, mulai dari yang tadi memahami jam belajar kita, memahami jam produktivitas kita, terus cara belajarnya, terus menggunakan story mindset dalam memilih sesuatu gitu, terus sama menggunakan 3 kebenaran dalam hidup gitu, sama menentukan value-nya kita gitu. Karena kita tuh adalah orang yang paling bertanggung jawab atas diri kita gitu. Siapa kita di masa depan nanti, keputusan kita, terus pilihan mindset kita, pendapatan kita kenal siapa kita, tahu kekurangan dan kelebihan kita, emosi kita, itu semua tuh hanya kita gitu yang bertanggung jawab gitu. Kita tuh kontrol apa yang bisa kita kontrol gitu. Jangan mengontrol apa yang di luar kontrol kita gitu. Jadi kalau misalkan kita emang udah tahu siapa kita gitu, kita udah berani nih masang target atau goal untuk masa depan, terus kita juga udah knowledge our skill gitu, udah ngerti semua skill kita gitu, ya kita juga akan jauh lebih maksimal dan menjadi versi terbaiknya kita gitu. Pokoknya kuncinya adalah satu, you do you gitu. Ini ada quotes terakhir, success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. Itu penjelasan dari aku. Itu aja sih kalau dari sharing aku tadi. Pokoknya aku juga sambil belajar gitu, sama-sama belajar, jadi semoga juga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman gitu. Kira-kira apakah ada yang mau nambahin? Ya hidup kita yang jalanin, kita yang nyinyir, Mas. Gak usah didengerin Mas Aib, orang nyinyir ya udah. Oke guys, silakan, ada yang ingin ditanyakan mungkin dari teman-teman. Mbak Dila nih tanya, ya gimana cara nemuin jam produktif Fit? Kalau dia kapan tuh? Kalau tadi aku udah cari, jadi kalau aku tuh jam 9 sampai jam 3 gitu. Biasanya tuh anak-anak sini juga udah tahu ya, kayak yang di meja-meja aku tuh kalau udah jam 3-an gitu, udah mau asar gitu, udah nggak jelas gitu apa ngerjain tuh, tapi sambil ngoceh dan kayak nggak dapet apa-apa gitu, kayak gitu, udah nyanyi nggak jelas, gangguin. Nanti habis itu dapat lagi tuh malah malam gitu, paling jam 6 jam 7 gitu. Itu sih kalau aku. Jadi seiring berjalannya waktu aja Mbak Dila, misalkan Mbak Dila nih diingat-ingat gitu, atau misalkan lagi ngerjain gitu, jam-jam berapa Mbak Dila tuh kayak ngerasa kayak nggak bisa mikir, atau udah merasa wah ini nggak bisa nih jam segini kayak gitu, nanti lama-lama juga bakal ketahuan gitu, oh iya aku bukan yang termasuk evening person gitu, lebih ke morning person, bisa mikirnya tuh kayak habis subuh misalkan gitu. Ya udah, berarti itu jam produktivitasnya Mbak Dila. Kira-kira menjawab nggak Mbak Dila? Aku nanya. Oke. Boleh Mas aku tanya? Yang ini yang terkait sleep rutin tadi sih, rutinitas tidur yang tadi. Tadi kan kalau yang kamu sharing kan kayak bilang ya bisa menyesuaikan aja, jadi ya bebas orangnya gitu. Jadi bisa aktif malam, siang itu nggak masalah gitu. Nah cuman aku nggak tahu detailnya juga sih, atau referensi yang valid ya. Cuman kan aku pernah dengar kayak yang relatif lebih baik tidur awal kan, kayak misal jam 9 itu ya udah waktunya jam istirahat, ada organ itu yang mulai memproduksi hormon apa gitu. Aku udah lupa juga sih. Nah intinya ya jam 9 itu udah waktunya masuk waktu istirahat gitu. Nah tapi kan banyak orang kayak ya di bidang kita juga ya, kan kadang ada yang lembur berlebihan juga gitu. Nah untuk orang-orang yang kayak gini tuh bukannya, aku pertanyaannya itu gini sih, bukankah lebih baik mulai menyesuaikan sleep rutin yang baik gitu, jadi kayak tidurnya 8 jam sehari, terus ya waktunya istirahat itu ya istirahat
gitu. Maksudku ya kalau memang ada tax ya mungkin itu special case ya. Maksudku kalau emang nggak ada kerjaan kan, ya maksudku itu sih lebih ke apa, case-case yang kesehariannya emang malam terus gitu tidurnya, bukan karena tax atau hal yang penting gitu. Mungkin itu sih. Terima kasih untuk koreksinya. Kalau yang dari tadi itu emang sebenarnya kalau untuk dia juga menekankan kita tetap butuh yang namanya istirahat kan. Jadi tetap juga dicari, kita tuh butuh istirahatnya itu kira-kira berapa jam gitu. Jam berapa sampai jam berapa. Kalau misalkan dari yang tadi dari kesehatannya bagusnya dari jam 9 ya itu monggo diterapkan secara rutin dari jam 9 kalau bisa udah tidur gitu. Cuman kalau untuk yang jam produktivitas, maksudnya kayak benar kerja itu ya itu tadi bisa dicari sesuai jamnya tadi, habis bangun tidur bisa pagi, bisa misalkan ternyata jam produktivitasnya tuh siang gitu sampai sore gitu loh. Berarti itu kayak lebih ke untuk apa ya, membagikan pekerjaan-pekerjaan kita bandwidth-nya gitu loh Mas, kayak yang membutuhkan kreativitas lebih atau yang membutuhkan pikiran yang lebih itu tuh di jam berapa gitu. Misalkan kita jam kerjanya nih udah dipatok 8 jam sehari, misal jam 9 sampai jam 5 emang maunya pas itu aja, tapi itu kan juga kita bisa tetap milih atau memilah gitu di antara jam itu yang benar-benar apa ya, kayak jam produktivitasnya kita, kayak yang emang pekerjaan yang benar-benar penting dan urgent yang butuh energi lebih itu di jam berapa kayak gitu. Jadi nanti yang kita bisa memilih prioritas gitu, yang penting-penting itu ditaruh di jam itu, atau yang emang butuh energi lebih itu ditaruh jam itu. Sisanya kayak aku tadi, sisanya buat meeting, buat pairing kayak gitu. Berarti kalau misal jam produktifnya malam gitu ya udah berarti itu nggak masalah ya. Maksudnya kalau apakah nggak lebih baik kalau mulai menyesuaikan sleep routine yang baik gitu? Iya, maksud aku tetap menyesuaikan sleep routine yang baik, tapi di antara jam kerja tadi misalkan Mas Agus mematoknya sehari kerjanya 8 jam, tapi maunya nih balik lagi Mas tadi, tergantung Mas Agusnya, balik lagi Mas Agus maunya gimana gitu. Kalau Mas Agus maunya emang kayak gitu, yang emang ya udah sehari itu emang 8 jam aja kerjanya gitu, ya udah nggak apa-apa, berarti disesuaikan sama Mas Agus, sama kondisinya Mas Agus kayak gimana, atau Mas Agus maunya tuh yang kayak gimana gitu. Kalau masalah sleep routine ya udah emang karena untuk kesehatan emang bagus jam 9 ya disesuaikan jam 9 nggak apa-apa kayak gitu. Kalau untuk yang jam produktivitas itu kan bisa mulai dari bangun tidur kan, misalkan habis subuh kan ada orang yang apa ya, kayak malah produktivitas itu habis subuh gitu. Jadi biasanya kayak langsung ngetes yang berat-berat itu habis subuh atau kayak gimana gitu. Itu ya nggak apa-apa, balik lagi kayak tadi ke diri sendiri, itu bisanya tuh kayak gimana, maunya tuh kayak gimana gitu. Itu sih Mas. Oke, makasih Widya. Oke, bagus. Kalau ini dari Mbak Diani tanya, kalau jam produktifnya ganti-ganti itu gimana Wid? Ada saran kah? Kalau ganti-ganti ini tergantung gimana ganti-gantinya ya. Misalkan waktu gapnya tuh dikit-dikit itu kan juga sama aja jatuhnya kayak kita belum menemukan jam produktif kita gitu. Atau kecuali misalkan gantinya itu karena sesuatu, misal kalau di bukunya kemarin ada contohnya, dia tuh punya temen gitu, dia tuh sebelumnya punya jam produktivitas tuh pagi sampai sore gitu. Nah kebalik ding, siang sampai jam 10-an gitu pokoknya sampai sore. Terus akhirnya beliau ini, temannya ini punya anak gitu, karena punya anak terus akhirnya jam produktifnya itu terganggu gitu. Jadi mulai ya itu ganti-ganti, dia mulai bingung. Nah perlahan-lahan akhirnya mulai dicari lagi, kalau ganti nggak apa-apa, ya itu berarti itu yang yang ditetapkan gitu. Misalkan emang jam segini, aku udah deh ini udah nemu yang paling tepat, ini gantinya tuh kayaknya mending siang aja sampai sore gitu, atau mending pagi aja sampai siang, ya itu mulai dirutinkan lagi gitu. Tapi kalau ganti-gantinya tuh kayak jaraknya hari ini jam produktivitasnya sekarang sampai jam 7 sampai jam 8 gitu ya, terus besoknya ganti lagi, itu kayaknya lebih ke mungkin belum nemu gitu yang benar-benar pasnya tuh jam berapa gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, balik lagi ke diri sendiri tadi.
Kalau emang nyaman dengan seperti itu, misalkan nyaman dengan kondisi yang nggak perlu dibagi-bagi jam produktivitas, ya udah. Yang penting itu efektif untuk pekerjaannya teman-teman gitu. Itu sih Mbak Tiani. Mungkin ada tambahan nggak apa-apa. Jadi yang tadi aku share yang kayak pembagian tipe chronotype tadi itu kan aku bilang ya balik lagi ke teman-teman, nggak harus patokan sama itu juga nggak apa-apa gitu. Jadi teman-teman cari tahu sendiri aja teman-teman tuh kayak gimana gitu. Pokoknya disesuaikan sama dirinya teman-teman masing-masing gitu. Teman-teman kalau misalkan ada yang mau dikoreksi lagi monggo nggak apa-apa, atau ada yang mau ditambahkan boleh. Oke, kalau dari Mbak Widya sendiri kenapa memilih tema ini Mbak? Kenapa nggak yang lain atau ada inspirasi lain mungkin? Kalau aku kemarin kan emang habis baca bukunya kan, terus kok aku pas baca tuh ya menarik gitu untuk di-share, jadi udah aku share yang ini aja. Oke. Dari Mbak Widya ada closing statement? Terus sih paling aku mau ucapin terima kasih teman-teman yang udah membantu, dan semoga sharingku tadi juga bermanfaat buat teman-teman dan kita bisa sama-sama saling belajar untuk mengenali diri sendiri. Amin.